Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan semoga saja apa yang dicita-citakan teman-teman di awal tahun nanti semuanya lekas tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama saya Seni Perdemit Cilik. Dan pastinya masih ditemani dengan bocil atau bocap cilik. Oke teman-teman, kali ini saya ada di perkebunan sawit ya teman-teman. Tadi pagi habis subuh itu saya berangkat ke sini. Ceritanya saya mau cari ayam hutan, tapi alhamdulillah tadi saya jumpa dengan ayam hutan, meskipun cuma satu ekor, itu pun betina. Jadi saya baru sampai, kebetulan ada ayam tuh, dia terbang ke atas. Jadi sempat saya shot, cuman nggak telak teman-teman. Jadi masih bisa terbang. Oke, nggak apa-apa, mungkin belum rezeki saya ya teman-teman. Oke teman-teman, kemarin itu di video saya sebelumnya banyak banget yang nanyain, bang kok akurasinya bagus, larasnya pakai laras apa, terus alurnya berapa, bahkan ada yang ngepoin peredam saya, terus ada yang ngepoin teleskop saya gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawabnya. Ya mungkin saya tidak bisa menjawab panjang kali lebar, mungkin sebisa saya untuk menjawabnya. Oke, untuk peredam saya awal dari peredam ya teman-teman. Untuk peredam sebenarnya ini peredam milik Ukli. Saya dulu punya Ukli sub sub kamuflase kalau nggak salah ya teman-teman. Nah itu saya bongkar, terus dalamnya itu saya modifikasi, jadi saya tambahin gaspul, saya kasih sekat-sekat. Jadi menurut saya meskipun ini nggak terlalu senyap, tapi yang paling penting bagi saya itu dia nggak ngacak teman-teman setelah kita pakai peredam ini. Dan OD-nya pun sama dengan OD laras saya, OD serombong saya itu OD 22. Jadinya sangat serasi banget kalau saya pasang di sini. Dan untuk laras teman-teman, ini laras bokel 30 cm, ini laras lokal teman-teman. Dan mereknya pun gak ada merek teman-teman. Mungkin rezeki saya beli laras ini akurasinya bagus. Cuman teman-teman, niatnya saya untuk waktu dulu itu beli laras lokal karena saya kan sering berburu itu paling tupai, terus ruak-ruak itu paling cuma di jarak ya 20 sampai 30 meter lah teman-teman. Jadi saya nggak pernah berekspektasi laras ini bisa sebagus ini, akurasinya bisa sebagus ini. Jadi dulu waktu datang itu saya coba itu grouping di 20 meter itu eh ya lumayan lah, di 20 meter itu grouping karena kita nggak bisa ngarep kalau laras 30 cm itu punya akurasi yang bagus, itu kita nggak bisa ngarep teman-teman. Apalagi kalau kita pakai mimis lokal kiloan kayak gini, terus larasnya juga laras lokal, kita nggak bisa berharap lebih lah. Terus saya waktu itu saya coba laping ya, lihat kontennya para suhu lah, gimana cara laping, gimana cara memperbaiki laras, gimana cara eh, apa itu supaya laras kita akurasinya bagus gitu ya. Cuman saran saya bagi teman-teman pemula, mohon maaf nih pemula yang suhu mah, kalau saya ada salah kata tolong dibenarkan. Jadi laping itu solusi terakhir ya teman-teman. Laping itu solusi terakhir ketika laras kita betul-betul akurasinya tuh udah jelek banget. Karena yang namanya laping laras itu kalau nggak bagus ya rusak larasnya gitu loh. Jadi ketika laras teman-teman itu sudah bagus akurasinya, terus teman-teman laping itu belum tentu akurasinya langsung makin bagus lagi teman-teman. Nah maka dari itu saya tekankan sekali kepada teman-teman pemula yang belum paham
tentang laras. Laping itu adalah solusi terakhir ketika laras kita betul-betul sudah ngacak, teman-teman. Jadi waktu itu saya putuskan laping bukan karena saya kurang puas dengan akurasi 20 meter yang grouping satu koin itu. Jadi waktu itu saya sempat purunya mimisnya itu sempat macet, teman-teman. Jadi saya habis kokang, saya lupa, saya kokang lagi, macet. Akhirnya saya bakar kan. Saya bakar untuk mengeluarkan mimis karena udah kalau kita sogok pakai besi itu takutnya rusak alurnya. Jadi dari teman-teman juga menyarankan bahwasanya lebih baik dibakar, yang penting caranya benar, insya Allah laras nggak rusak. Nah setelah itu saya bakar, akurasinya hancur, teman-teman. Jadi waduh, ngacak banget, nggak ketemu akurasinya, 10 meter aja nggak ketemu akurasinya. Nah maka dari itu saya laping. Setelah saya laping, alhamdulillah, teman-teman. Jadi dari kesalahan itu akurasinya makin baik, makin bagus. Bahkan pernah saya shot itu di jarak 105, itu masih kena, teman-teman. Dan saya coba grouping di 105 meter itu ya kurang lebih segini lah, teman-teman. Kurang lebih segitu. Cuman tetap semua itu butuh penyesuaian dari konstruksi angin, terus dari setelan powernya, itu semuanya butuh butuh penyesuaian, teman-teman. Karena laras pendek itu butuh diistimewakan, teman-teman. Nggak seperti laras panjang. Kalau laras panjang 60 cm itu kita geber angin besar, power besar, itu mantep-mantep aja. Akurasinya mungkin bisa dibilang nggak ngaruh lah, bahkan lebih bagus. Cuman kelemahannya laras 30 cm ini kalau kita geber terlalu kuat juga, itu akurasinya nggak ketemu, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Semoga saja bisa diterima oleh teman-teman semua, karena jujur saya masih pemula dan saya juga bukan pemain lama. Intinya kita sama-sama sharing. Kalau semuanya perkataan saya ada yang salah atau melenceng, tolong dibenarkan di kolom komentar ya, teman-teman. Karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Oke, selanjutnya kemarin juga ada yang nanyain teleskop saya. Jadi teleskop ini teleskop murah ya, sahabat ya. Ini teleskop 300 ribuan. Mereknya Discovery MS3-9x40. Sebelumnya saya sempat pakai teleskop Discovery yang VTR apa VTZ saya lupa. Itu yang AOE, yang paralak depan. Cuman untuk teleskop sebelumnya itu saya jual karena ketahanan getarnya itu kurang, sahabat. Ketahanan getarnya itu kurang. Lagi pula kalau kita main zoom besar juga kita sering main paralak. Itu sangat, karena paralak di depan ya, karena pada di depan jadinya kita sulit lah. Kita kadang kehilangan momen gitu. Jadi saya putuskan untuk tadinya saya mau beli teleskop yang FFP, cuman karena terbatasi oleh budget dan waktu itu kebutuhan mendesak, jadinya saya putuskan beli teleskop Discovery ini. Dan setelah alhasil pemakaian selama kurang lebih ada 3 bulan teleskop ini, yang saya rasakan menggunakan teleskop Discovery MS ini, itu ketahanan getarnya lumayan hebat ya, sahabat ya. Saya ini zero, cuma waktu teleskop nyampe sampai sekarang belum zero lagi, sahabat. Dan kita pukul-pukul kayak gini ya, kita bawa hunting ke sana ke sini, itu alhamdulillah selama ini belum ada perubahan ya, teman-teman. Belum ada perubahan. Jadi saya cukup puas lah dengan teleskop ini. Meskipun harganya cuma 300 ribuan. Karena sebelumnya saya juga pernah, waktu saya punya senapan Moser itu, saya pakai teleskop Thomson Predator. Cuman kelemahannya
Oke, lanjut. Tadi ada gangguan, ada yang nelpon, makanya terhenti kameranya. Oke, tadi kita bahas teleskop ya. Jadi saya pernah pakai teleskop itu Thomson Predator. Itu lumayan cukup tahan getar juga. Ya kita mau ngarep apa sih di teleskop 300 ribuan ya kan. Makanya Thomson Predator itu juga ya cukup recommended bagi para pemula yang budgetnya memang low banget gitu loh. Cuman kalau ada lebih dikit ya mending ini gitu. Karena Thomson Predator itu kalau kita jatuh kepleset itu atau senapan kita terbentur, akurasi pasti berubah. Beda halnya sama teleskop ini. Yang saya alami itu ketika saya pakai teleskop ini, meskipun kita perjalanan jauh, jalan jelek, yang namanya di lokasi itu kan lokasi berburu pasti jalannya jelek ya teman-teman. Terus kadang kepukul, kadang apa itu nggak sengaja, kalau bahasa Jawanya itu nyenggol kayu lah, bahasa Jawanya nubruk kayu ngono, kegepuk kalau bahasa Jawanya itu. Ya alhamdulillah aman-aman aja sih. Ketika ada buruan saya tembak, alhamdulillah masih kena, dan akurasinya pun zeroingnya pun nggak berubah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan masalah laras dan teleskop. eh, untuk pagi hari ini saya kalau mau cari tupai lagi nggak pengen. Kemungkinan rencana saya semalam itu paginya saya mau cari ayam hutan. Kalau nggak dapet ya saya mau ke lokasi pabrik, siapa tahu masih di sana kita jumpa belibis. Dan juga kalau nggak ada belibis, rencana saya mau nyanggong burung tikusan. Ya semoga saja hari ini kita nggak zong ya teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung saja ke lokasi spot selanjutnya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Langsung saja kita berangkat ke lokasi selanjutnya. Tetap di sini ya teman-teman, jangan kemana-mana. Oke guys, baru sampai, disambut sama tekukur guys. Tidak terlalu kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kena guys, mantap guys. Baru sampai kita langsung disambut sama tekukur guys. Ini proses pengambilan poin. Waduh, kok jurang. Tadi di pohon itu guys ya. Mana ini tekukurnya ini? Waduh, bonggor sekali guys. Coba nanti kita cari dulu guys ya. Kita skip dulu. Ini dia tekukurnya guys. Ternyata ada di situ tadi. Alhamdulillah baru sampai langsung disambut. Semoga awal yang baik. Tidak di atas itu ya guys ya. Tadi nembaknya dari sana. Jarak sekitar 30 meteran. Oke, lanjut. Oke sahabat, kita sudah sampai di lokasi pabrik ya sahabat. Alhamdulillah sudah poin 1 ekor. Semoga hari ini nggak jong ya sahabat ya. Target utama belibis. Semoga aja ada belibis yang mau diselamatkan. Kalau ada tekukur ya kita ambil juga. Sama tikusan sahabat, burung tikusan. Oke, lanjut. Semoga hari ini poin banyak. Amin. Oke sahabat, mungkin sampai di sini cerita hari ini. Karena saya sudah mengelilingi
lokasi pabrik, dan ternyata tak ada satupun yang terlihat pelibisnya. Dan saya pun sudah lelah. Mungkin rezeki hari ini cuma ini saja, tapi tak apa. Yang penting tetap bersyukur, hobi sudah tersalurkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dari saya, Sniper Demit Cilik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.